Ayo Puja. Tuan, apa aku akan wawancara dengan perusahaan Tuan Haris Fias? Iya. Ayo. Iya. Tuan boleh masuk? Masuklah. Selamat sore. Selamat sore, Puja. Silakan duduk. Terima kasih. Sebenarnya, aku tidak tahu ada lowongan di perusahaan Tuan. Selain itu, aku bahkan tidak tahu tentang profil pekerjaan dan kualifikasi yang diperlukan. Tapi aku datang ke sini sudah membawa surat lamarannya. Itu tidak diperlukan. Puja, aku akan langsung kepadamu. Pekerjaan yang aku tawarkan padamu bukanlah pekerjaan kantor ataupun meja. Tapi ini bukan tugas yang mudah. Jika kau memilih untuk menerimanya, kau harus pindah ke rumah kami di Rishikesh selama 3 bulan. Kau akan menjadi tamu kami dan tinggal bersama kami. Dan istriku Supriya, dia akan bersama denganmu, mendampingi dirimu, dan juga membimbingmu. Dan untuk pekerjaan ini, kau akan dibayar 1 juta rupiah di muka. Aku jamin setelah 3 bulan, kau akan dibayar dengan sangat baik. Tuan, maaf mengganggu. Kita bisa membahas tentang uang itu nanti. Boleh aku tahu tentang profil pekerjaanku? Tentu saja, kenapa tidak? Aku pikir akan lebih baik kalau kita membahas ini di rumahku daripada di kantor. Jadi, kenapa kau tidak datang ke rumahku besok? Kau bisa melihat dan memahami pekerjaan itu dan kemudian kau bisa mengambil keputusan. Cukup adil, bukan? Sampai saat itu, sesuai dengan janjiku, aku akan memberimu 1 juta rupiah sebagai uang muka. Siapa yang berani masuk ke kamarku? Ibu! 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 Ada apa, sayang? Ada apa? Ibu, aku sudah bilang berkali-kali untuk tidak masuk ke kamarku dan berani menyentuh barang-barangku. Tapi Naren, sudah lama kami tidak membersihkan kamarmu. Tapi aku tidak suka seseorang datang ke kamarku dan membersihkannya, Bu. Ketika dibutuhkan, aku akan lakukan sendiri. Baiklah, maaf. Lain kali ibu tidak akan menyuruh orang untuk membereskan kamarmu. Tapi apa yang kau cari? Aku mencari hadiah kakek. Aku telah menyimpannya di kamarku, Bu. Pasti ada di suatu tempat di sini. Tolong temukan itu untukku. Baiklah, Naren. Kami akan ikut membantu mencarinya. Rampal, Charan. Siapa yang sudah masuk ke kamar Naren? Tuan, aku rasa itu tidak perlu. Aku percaya pada apa yang Tuan katakan. Tapi Tuan, aku ingin bertanya. Tuan tidak mewawancaraiku dan juga tidak melihat lamaranku. Lalu atas dasar apa Tuan memilihku? Puja, kau tidak pernah ragu untuk bertanya pada siapapun. Dan kau cukup ganas untuk menjawab semua orang. Hari itu di kampus, aku melihat keangkuhanmu. Aku juga melihatmu bersabar dengan anak itu tempo hari. Dan hari ini aku melirik harga dirimu. Orang yang bisa menjaga dirinya, pasti bisa menjaga siapapun juga. Tidak mudah bagi semua orang untuk memenangkan hati. Dan kau harus
memenangkan hati seseorang. Satis, aku pernah mendengar bahwa kau telah memberi jaminan rumahmu. Dan kau belum mengembalikan uang yang kau pinjam dari Tuan Sarma. Jadi, tolong maafkan aku. Aku tidak bisa membantumu dengan cara apapun. Iya, Tuan Sarma. Satis datang padaku. Aku telah melakukan persis apa yang kau minta aku lakukan. Iya, aku mengirimnya dengan tangan kosong. Baik, Tuan Girdhari. Tolong pastikan dia tidak mendapatkan uang dari tempat lain juga. Tuan, aku mengerti apa yang Tuan katakan. Tapi apa maksud Tuan dengan memenangkan hatinya? Siapa yang Tuan bicarakan? Puja, kau akan mendapatkan jawaban atas semua pertanyaanmu di Rishikesh. Untuk saat ini yang bisa aku katakan adalah bahwa kau tidak hanya akan menjadi tamu kami, tapi juga tanggung jawab kami. Jadi, sampai ketemu besok. Tuan Sarma akan berkoordinasi denganmu. Sampai saat itu, jangan berbagi ini dengan siapapun. Bahkan dengan keluargamu sendiri. Terima kasih. Coba lihat di sana, di bawah sofa. Naren? Naren, lihat ini. Ibu tidak sengaja menemukannya di tumpukan koran. Oh, ayolah Naren. Kau merusak bingkai mahal pagi ini. Dan kemudian kau membuat keributan untuk buku harian tua ini. Terus terang saja, aku pikir kau menguasai harta orang tuamu. Ini tidak lebih dari harta karun, Bi. Tapi semua orang punya penilaian sendiri. Maaf, Ibu. Tadi aku tidak bisa menahan emosi. Aku kehilangan kesabaran. Dan telah mengganggu kalian semua. Sayang, kau sudah pulang? Oh ya Tuhan, apa yang terjadi? Kenapa kau kotor begini? Aku tinggal di tempat itu selama 2 minggu terakhir. Itu adalah hasil dari semuanya. Duduklah. Huj! Huj! Hei, kenapa kau bersin-bersin? Minumlah airnya. Aku menjadi alergi debu. Jangan khawatir, Hardik. Kau akan baik-baik saja setelah kau minum obat. Lihatlah, Hardik. Kau setidaknya bisa pulang saat kau jatuh sakit. Sebenarnya, aku mendapat telepon dari Haris. Dia ingin mendiskusikan sesuatu dengan seluruh keluarga di malam hari. Itu sebabnya aku harus meninggalkan semuanya. Baiklah. Aku rasa aku harus istirahat. Huj! Istirahatlah. Rahul, apa kau punya informasi tentang pertemuan keluarga? Masuklah, Puja. Tolong, antarkan dia sampai ke rumahnya. Ayo. Rakesh, malam ini kau akan pulang, bukan? Baik.
Tolong kau potong kecil-kecil kemudian berikan padaku. Rampal? Rampal, tunggu. Rakesh dan istrinya akan makan malam bersama kita malam ini, jadi siapkan semuanya. Mereka bisa datang kapan saja. Bibi, lihatlah Bibi, kami sudah ada di sini. Bibi, ada apa? Terlihat cantik sekali hari ini. Kau ini sukanya bercanda terus. Iya. Mayang, Hah? kau bisa memberikan pujian untuk bibimu juga kan? Bibi, tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan Bibi. Ah ya, dan kau harus mengajarkan semua ini pada pamanmu. Di mana adikku? Sabar saja, sebentar lagi juga dia datang. Selama perjalanan dia selalu sibuk dengan teleponnya. Hei Hardik, kenapa wanita tidak pernah lepas dari teleponnya? Maaf Rakesh, banyak sekali buah yang kau bawa. Satu hal yang tidak ku mengerti Hardik. Apa yang istimewa dari buah-buahan dari kebun kita sehingga kakakmu tidak mengizinkanmu makan buah-buahan dari luar? Jangan bicara begitu. Tidak setiap hari aku kirimi mereka buah-buahan. Dan kau tidak tahu betapa Naren sangat menyukai buah-buahan itu. Laki-laki selalu saja mengeluh apapun. Itu tidak benar. Kau wanita beruntung karena kau telah menemukan seorang laki-laki sebaik Rakesh. Iya Hardik, pergi dan puji dia. Supnya ambil Iya. di sini ya. Aku membuat puding apel untuk Naren. Bibi, aku juga suka puding apa? Oh ya? Lebih baik aku tidak mengatakan apa-apa. Kau datang jauh-jauh 2 hari lalu dan kau pergi tanpa bertemu denganku. Bibi, aku hanya... Ibu, dia terlalu mabuk hari itu, maklum saja. Apalagi yang bisa diharapkan dari kalian berdua? Menurutku Naren itu yang terbaik. Tapi kenapa dia tidak datang untuk menemuiku? Kakak, kau sudah sangat mengenalnya kan? Pertama dia menyerang, kemudian dia akan menyesalinya. Sejak semalam dia sudah keluar. Kalau boleh jujur, aku sangat mengkhawatirkannya. Semuanya akan baik-baik saja. Aku mulai berdoa untuknya. Tapi kenapa Haris memanggil kita semua tiba-tiba? Iya, Su. Apa yang ingin dibicarakan Haris? Aku yakin ini pasti tentang Naren. Ya, Nilima. Aku ingin mendiskusikan sesuatu tentang Naren dengan semua orang. Rakesh, dengarkan aku. Beberapa masalah tidak memiliki solusi. Karena itu, kadang-kadang lebih baik membiarkan semuanya. Dan aku ingin memberitahumu hal yang sama tentang Naren. Mungkin saja kita terlalu menekannya. Karena situasinya semakin buruk. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Paman, aku mengatakan hal yang sama. Kenapa kita harus mencoba mengubahnya? Tapi Haris, apa yang membuatmu mengambil keputusan itu? Memang benar yang dikatakan. Bahwa ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai dengan keinginanmu, kau harus meninggalkan semuanya. Karena itulah, aku berharap situasi akan membaik secara bertahap. Aku mengerti apa yang kau katakan, Haris. Tapi kalau aku tidak bertemu dengan Naren sekali saja, maka aku akan merasa sangat gelisah. Harsa, kau bisa bertemu dengan keponakanmu kapanpun kau mau. Tidak ada batasan untuk bertemu dengannya. Yang ingin kukatakan adalah bahwa kita tidak harus bereksperimen lagi dengannya. Selesai Haris. Aku yakin Haris telah membuat keputusan. Jadi, bisakah kita pergi? Ayo, pergi makan malam. Ayo. Supriya, Baiklah. Bibi, palak panir Rakesh, telah ayo kita dibuat bersiap. hari ini. Dan Rakesh, Iya Haris. aku ingin mendiskusikan sesuatu denganmu secara pribadi. Aku bisa melihat masa depan Naren dalam bingkai yang rusak ini. Hari ini kami menghadapi masalah di kantor. Rahul memecahkannya. Idealnya aku harusnya merasa nyaman. Tapi aku khawatir. Aku mengkhawatirkan Naren. Semua orang menargetkan yang lemah, Rakesh. Dan hari ini semua orang ingin memanfaatkan Naren.
Hardik tidak bersalah. Tapi Nilima. Nilima ambisius. Dia ingin putranya Rahul menjadi direktur pelaksana di kantor. Jika Naren tidak segera berubah, aku tidak akan bisa berjuang lama untuk dia. Aku harap Puja mengatakannya besok. Tapi Haris, apa Puja tahu kenapa dia dipanggil ke sini? Aku tidak bisa memberitahu Paman tentang wawancara itu. Kalau Paman tahu, Paman bisa marah. Akhirnya malah bertengkar dengan Bibi. Bisnya kapan berangkat, Pak? 10 menit lagi. Ibu, tolonglah. Ibu yang telah menyarankan untuk perjalanan ini. Sekarang karena ibu, aku terjebak. Kenapa kau marah pada ibu? Seolah ada yang peduli dengan apa yang aku mau. Dan kelihatannya sudah mengirim kita ke perjalanan ini. Tapi aku sangat yakin Harislah yang merencanakan semua ini. Aku tidak mengerti kenapa tiba-tiba dia begitu perhatian untuk memberi kalian berdua cuti dari kerjasama. Ini pasti ada sesuatu. Tidak mungkin memberikan cuti begitu saja. Aku tahu betul, Rahul. Dia punya sesuatu yang direncanakan tanpa kehadiran kita. Tentu saja, Ibu. Bagaimana Paman bisa begitu santai tentang sesuatu yang menyangkut Naren? Itu tidak mungkin, Bu. Ibu, untuk 2 hari ke depan, aku akan mengawasi dengan cermat semua yang terjadi di sini. Aku akan terus mengabarimu tentang apa yang terjadi di sini, Bu. Nyonya Fias sangat berharap bahwa mulai sekarang kalian semua diberi libur akhir pekan dengan uang saku kecil. Rampal, itulah sebabnya kami memberi kalian semua libur 2 hari. Nikmati hari libur dan kembali bekerja pada hari Senin dengan pikiran yang segar. Oke? Pak, tapi apa yang dibutuhkan? Kalian semua bisa pergi. Selamat bersenang-senang. Terima kasih. Aku harus membeli hadiah untuk anaknya. Tapi aku tidak tahu apa-apa tentang anak itu. Dia pasti sangat muda. Kalau tidak, kenapa mereka membutuhkan pengasuh? Kusum? Kusum? Apa Puja berangkat kuliah? Aku ini bukan pengasuhnya.
Jadi anak-anak pergi tanpa makan apa-apa lagi. Apa itu tidak mengganggumu, Kusum? Tuhan memberikan ini semua untuk mereka makan. Tidak usah khawatir. Keponakan kesayanganmu pasti sudah makan di luar. Aku bicara tentang kedua anak itu. Berapa lama kita tidak akan memasak apapun di rumah? Kalian semua bebas menggunakan dapur. Itu yang kau mau. Orang memasak untuk diri mereka sendiri. Kenapa kau tidak mengerti, Kusum? Kita tidak akan pernah bahagia jika kita menyalahkan Puja untuk ini. Yang kita miliki hanya rumah ini. Tapi karena dia, kita akan kehilangan ini. Kusum, aku sudah muak dengan sikapmu itu. Setiap hari kau terus saja mengoceh tentang hal itu. Aku pikir lebih baik kita singkirkan saja rumah ini. Aku akan menjual rumah ini sendiri. Rumah ini sudah tidak seperti rumah. Apa kau sudah mematikan semua kamera CCTV? Sudah. Tapi kenapa kau tertutup tentang hal ini? Termasuk tertutup pada keluarga kita sendiri. Seluruh keluarga bagaimanapun juga tertarik pada kehidupan Naren. Semua orang ingin tahu yang terjadi. Tapi aku tidak ingin ada yang mengganggu kita sekarang. Tapi bagaimana caranya kita memberitahu Puja? Saat ini dia tidak tahu apa-apa. Ayo, ayo yang turun lewat sini. Lewat sini, ayo. Pak, balonnya harganya berapa? 5 untuk 50 rupiah. Oh, aku minta yang bawah. Tunggu. Ini uangnya. Ini ongkosnya. Ingin bertemu dengan siapa, Nyonya? Aku punya janji dengan Tuan Haris Frias. Baiklah, tunggu sebentar ya. Silakan masuk, Nyonya. Nyonya, kenapa kau membawa itu ke dalam? Dia membawa balon. Halo? Neraka sudah terbuka sekarang. Tapi kau malah keluar bersenang-senang. Sekarang ini kau di mana? Cepatlah pulang. Pamanmu menimbulkan masalah baru. Ada apa, Bi? Pamanmu mengancam kalau dia akan menjual rumah ini. Sayang, kau ada di mana? Paman, aku mencari solusi. Jadi kau tidak mendengarkan aku? Kau tidak perlu mencari solusi, sayang. Aku telah memutuskan untuk menjual rumah ini. Karena rumah ini telah merampas ketenangan pikiran kita. Paman, tolong jangan lakukan apapun saat marah. Aku akan mencoba untuk pulang sesegera mungkin. Mudah-mudahan kita akan menemukan solusi nanti. Tidak ada gunanya, Puja. Tidak masalah jika aku menemukan solusi. Beberapa orang tidak akan pernah bahagia. Tuan Upreti sedang mencari rumah untuk saudaranya. Dan aku sudah memintanya untuk mampir untuk melihat rumah. Paman, sampai aku kembali ke rumah, tolong Paman jangan melakukan apapun, mengerti? Aku mohon, Paman. Paman harus mendengarkanku kali ini. Setelah kau selesai langsung pulang. Kita harus bicara. Anuj, tolong telepon Tuan Upreti dan tanyakan jam berapa dia datang sini.